Jadi ada tiga hal, ada tiga manajemen yang perlu kita kembangkan dalam hal pengelolaan ini. Yang pertama adalah manajemen pengelolaan program. Kenapa ini penting? Karena kita sudah membagi bahwa 60% esensial, 40% itu adalah yang berkaitan dengan persoalan COVID. Nah sekarang dengan adanya COVID ini kita cenderung menghabiskan waktu hanya di COVID dengan vaksin. Memang itu penting, tapi bukan berarti bahwa yang esensial itu kita abaikan. Jadi ini tolong dibuat gancar atau apapun namanya dalam rangka memanage ini tentang pengelolaan program. Bahwa memang betul-betul bahwa COVID jalan, vaksin jalan, tetapi program yang berkenaan dengan esensial ini, yang program nasional ini, kemudian SPM, ini tetap ini bisa di manage ini, tetap bisa jalan. Yang kedua adalah manajemen tentang pendagangan aparatur. Tetapi kita pahami bersama bahwa dari aspek ketenagaan kita cukup banyak, bahwa ada tenaga PNS, ada tenaga kontrak, ada tenaga abdi. Ini kita bisa daya gunakan, kita bikin ya kan jadwal semaksimal mungkin bahwa orang-orang tertentu baiknya di mana dan tugasnya di mana sehingga tidak ngumpul di mana-mana. Jangan sampai dengan adanya vaksin, kemudian ada COVID ini, kemudian semua ada di situ. Kemudian yang mengurusin program esensial ini tidak ada yang ngurusin sehingga realisasinya bisa rendah. Jadi ini tolong betul-betul dibenahi, kemudian didaya-gunakan sumber daya yang ada, dibagi dan didaya-gunakan. Jangan numpuk di salah satu kegiatan. Yang ketiga adalah yang berkenaan dengan persoalan manajemen kemitraan, UKBM. Ini penting. Kenapa penting? Karena BOK ini adalah kegiatan-kegiatan sifatnya luar gedung. Kalau kegiatan luar gedung itu pasti bersentuhan dengan persoalan UKBM. Sehingga ini juga perlu diberdayakan tentang UKBM yang ada. Paling tidak mereka bisa bekerja dengan dukungan personil. Perencanaan dari saya sebagai pengantar diskusi pada kesempatan ini. Insya Allah solusi ada yang kita bisa petik dan ada rekomendasi yang bisa kita keluarkan pada kesempatan ini. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ketua Pengendali BOK. Ada 3 poin penting yang kami tarik tadi, yaitu terkait dengan Puskesmas harus melakukan manajemen pengelolaan program, manajemen pendayagunaan aparatur, dan yang terakhir saya putus-putus Pak, jadi saya tidak sempat ditangkap. Yang jelas ada 3 pengelolaan manajemen pengelolaan UKBM. Nah itu yang 3 entry point itu yang menjadi harapan kami supaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersua dan bertatap muka dengan teman-teman walaupun hanya melalui Zoom meeting atau dunia maya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yang kami sebut nama beliau Bapak Syarifuddin MKes, kemudian Bapak Ibu Kepala Bidang yang sempat hadir di Zoom meeting kali ini, serta Bapak Ibu Kasih jajaran Dinas Kesehatan yang juga sempat hadir pada kesempatan ini, teman-teman Kepala Puskesmas, serta teman-teman perencana dan staf Puskesmas yang mungkin bisa bersama kita dalam kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Puskesmas yang sudah tervaksin, tapi sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah yang ada. Jadi itu dari kami sekedar informasi tentang perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah ini selanjutnya kami sampaikan ya kiat-kiat pencapaian pengendalian dan pencegahan COVID. Silahkan disampaikan karena kami juga mengundang seluruh kabit-kabit yang ada di Dinas Kesehatan serta pemegang program sama pelaksanaan teknis kegiatan. Baik, yang berikut kita undang Puskesmas Telaga Jaya. Ya, atau yang mewakili siapa Puskesmas? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya dari Puskesmas Telaga Jaya mewakili Kepala Puskesmas yang sekarang ini Kepala Puskesmas masih berhalangan karena ada screening di Puskesmas Lemboto Barat. Langsung saja kami akan memaparkan capaian kinerja dan capaian keuangan di Puskesmas Telaga Jaya. Yang pertama saya akan memaparkan hasil SPM itu dari Januari sampai dengan Juli. Itu dilihat di sini bahwa penanganan ibu hamil sudah 9%. Telaga Jaya, mohon maaf saya tidak bisa menyimak secara baik tadi karena ada perintah dari Pak Kadis. Jadi beliau menitipkan pelaksanaan vaksinasi dan testing COVID juga untuk dilakukan evaluasi secara berkala seperti ini. Jadi mungkin kita akan melakukan juga evaluasi secara berkala juga seperti ini, baik terkait dengan vaksinasi maupun dengan perkembangan pelaksanaan testing di Puskesmas. Balita, data yang kami dapat itu sasaran itu 982, yang dicapai itu baru 663, baru 67,5%. Kemudian pada usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9, itu sasaran kami itu 2.676 yang dilaksanakan kegiatannya. Ibu Perwakilan Bidang, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, dan pengelola program SPM maupun BOK yang sempat hadir pada Zoom meeting kali ini. Saya mungkin hanya memberikan penekanan lagi ya kepada teman-teman Puskesmas sehubungan dengan kegiatan percepatan pelaksanaan vaksinasi dan pelaksanaan testing terhadap kontak erat maupun suspek untuk dalam rangka pengendalian COVID-19 di Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Puskesmas yang sudah mencapai tagihan atau mencapai target di dalam merealisasikan anggaran. Nah, tentunya di dalam evaluasi ini saya selaku pelaksana teknis kegiatan di Dinas Kesehatan ingin melihat problematika atau kondisi apa yang terjadi di Puskesmas. Nah, dari penyampaian Puskesmas Tabongo yang notabene sudah mencapai cukup maksimal, dan dari Telaga Jaya, dan dibandingkan dari Telaga, dan juga hasil observasi pemantauan kami di Asparaga kemarin, di mana Asparaga juga merupakan binaan kami terkait dengan. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Puskesmas, saya hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang saya hormati, mungkin juga ada Bapak Sekretaris serta Bapak Kepala Bidang maupun Kepala Seksi. Saya mungkin mewakili dari surveillance imunisasi menyampaikan terkait dengan cakupan vaksinasi COVID. Bentuk artinya kekebalan komunal itu paling tidak 70-80%. Yang kita capai sekarang itu baru sekitar rata-rata 30%. Ini masih cukup di bawah, sehingga butuh waktu yang tersisa dalam rangka pencapaian itu. Saya menyimak dari penyampaian dari beberapa puskesmas tadi. Yang pertama Tabongo, bahwa ada beberapa kiat-kiat yang dilaksanakan, dan ini alhamdulillah. Yang pertama tentang mitra kerjasama yang saya sampaikan tadi, bahwa ini perlu betul digalang dalam rangka kemitraan. Karena untuk kegiatan yang berkenaan dengan persoalan esensial tadi itu, UKBM itu
belum lagi termasuk dengan persoalan tracing, kemudian vaksinasi, ini semua berhubungan dengan persoalan UKBM. Yang kita harus bekali semaksimal mungkin adalah ini adalah yang terlibat langsung dengan persoalan UKBM, karena itu mereka itu adalah yang dekat dengan anggota keluarga yang menjadi sasaran daripada program kita yang berkenaan. Seluruh peserta yang berkenan hadir pada evaluasi hari ini, kita akan melakukan terus kegiatan yang sama secara berkala. Kita akan menyampaikan undangannya juga nanti di grup. Terima kasih juga kepada Ketua Pengendali BOK, kepada seluruh Bapak Ibu Kabid, Kepala Seksi, penanggung jawab program yang ada di Dinas Kesehatan, dan yang ada di Puskes. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan atensinya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.